Kami sadar Tuhan, di dalam hidup ini sampai hari ini tidak ada yang bisa memampukan kami berdiri dengan teguh melakukan apa yang harus kami lakukan. Sampai kami sadar bahwa pribadi Tuhan terlalu sempurna dalam hidup kami. Malam ini kami akan mendengarkan sedikit kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa malam hari ini, ada hati-hati yang rindu, ada hati-hati yang butuh, ada hati-hati yang memerlukan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang lebih tahu kebutuhan jiwa-jiwa yang hadir malam ini. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Kami undang pribadi-Mu, hamba-Mu undang roh kebenaran itu bermanifestasi dengan hikmat-Nya di tengah-tengah kami. Biarlah ini menjadi kesempatan yang baik kami mengenal Engkau lewat firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, satu penghormatan tertinggi malam ini hamba-Mu berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam wanita Allah, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini saya ingin membawakan tema kebenaran firman Allah dengan judul ketakutan menghalangi kesempatan dalam kehidupan kita, wanita-wanita Allah. Kalau wanita Tuhan berkata seperti ini, apa yang menghalangi mujizat Tuhan? Pertama-tama yang menghalangi mujizat Tuhan itu ketakutan. Dan setiap hari, setiap menit, manusia itu merasakan ketakutan. Ya, ada banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Benar ya para wanita Allah? Saya ingin bawa firman Tuhan ini kalau wanita Allah bertanya kepada saya, kalau saya berkata tema hari ini adalah ketakutan menjadi penyebab utama kita tidak menerima berkat Tuhan. Saya merasa bahwa setiap wanita, saya pun yang berkhotbah, saya mau belajar untuk menerima berkat Tuhan dong. Saya tidak mau hidup dalam ketakutan dan menghilangkan kesempatan itu dalam kehidupan saya. Ayat yang pertama yang ingin saya bacakan yaitu Wahyu 21 ayat yang ke-8. Sungguh-sungguh benar-benar ketakutan itu harus kita lawan wanita Allah. Untuk kita bisa berkesempatan melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya sanggup begitu. Ya, saya ingin baca Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wanita Allah waktu baca ayat ini, saya merasa kenapa Tuhan menempatkan ciri yang pertama untuk masuk dalam kematian yang kedua itu hanya orang-orang penakut. Kemudian Tuhan berkata orang-orang yang tidak percaya. Syarat selanjutnya itu orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir. Nah, kalau kita lihat orang dunia, mungkin kita berkata begini, ih kau orang keji, pernah lihat perempuan sundal, rasa-rasanya ingin dicincang. Tapi malam hari ini kita belajar, ternyata lewat ayat ini, kita menghilangkan kesempatan di dunia. Ya, kalau kita mengalami roh ketakutan dari dalam ya, kita menghilangkan kesempatan di dunia itu belum apa-apa. Tetapi ayat ini membawa satu pengertian dalam kehidupan kita, kita menghilangkan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa orang-orang penakut, terus orang-orang yang tidak percaya, itu masuk dalam urutan yang pertama. Sadarkan wanita-wanita Allah, imanmu akan membawa engkau masuk sampai kepada surga. Benar, bukan dengan siapa kau menikah, bukan siapa anakmu,
Bukan bagaimana masa depanmu, bukan wanita-wanita Allah. Kesaksian tadi itu cuma mewakili 1-2 beban dari kita, amin. Berapa banyak di sini yang mengalami hal yang sama? Tidak semua dari kita. Tapi ketakutan, saya katakan semua wanita mengalami. Dan ketakutan menghadapi masa depan, saya katakan bukan hanya orang yang tidak punya anak. Orang yang punya anak pun mengalami ketakutan. Saya konseling dengan banyak wanita-wanita Allah. Orang dia punya anak pun dia takut hadapi masa depan hidupnya. Saya sedang berbicara dengan wanita-wanita yang lengkap. Dia mau punya anak, dia punya suami, dia takut. Itu iblis itu jahat sekali, wanita-wanita Allah. Berapa banyak di tempat ini wanita-wanita Allah yang bisa mengaminkan itu dalam hati. Dan hari ini kita pulang dengan keberanian yang berbeda. Bukan sok berani, bukan. Tapi keberanian itu harus dari Tuhan, wanita Allah. Dan saya ingin katakan, ketidakadaan kepercayaan itu akan membawa engkau ke neraka. Bukan karena keadaan hidupmu. Sekali lagi saya ingin katakan, bukan karena keadaan hidupmu. Bukan karena saya punya uang atau tidak. Pernah lihat wanita Allah kaya? Kaya punya segalanya. Dia punya banyak hal dalam hidup ini. Tapi tanya dia bilang, saya punya uang, saya tidak tahu taruh di mana. Saya bilang, Tuhan, saya bisa berdiri hari ini. Karena kalau saya konseling, saya dapat begitu banyak gambaran bahwa kita hanya perlu hidup di dalam Tuhan. Perangi ketakutanmu, wanita Allah. Karena apapun keadaanmu, bangsa Israel waktu mereka ada di tanah Kanaan, mereka tetap takut. Sebab itu saya menikah tidak menikah, saya sudah perangi ketakutan saya. Karena Tuhan berkata kepada saya, kau menikah punya suami, kau punya ketakutan yang lain. Berapa banyak wanita setelah menikah, dia jaga suaminya bukan dengan iman, dengan ketakutan. Yang ku pergi nah, suami belum selingkuh, dia sudah tanya. Yang ku selingkuh nah, suami juga bingung apaan sih. Jadi ketakutan bukan berbicara kita sudah menikah atau tidak. Justru kalau wanita Allah sudah menikah, ketakutannya akan semakin besar. Jadi keadaan kita saat kita diberkati sekalipun, itu tidak membuat ketakutan kita hilang secara kedagingan kita. Jangan datang iblis tipu-tipu kita. Oh kalau wanita sana kaya, cantik, punya anak, punya harta, senang dia punya hidup. Itu mustahil. Hari ini saya ingin nyatakan, sebagaimanapun kita diberkati. Buktinya apa? Buktinya apa? Ada banyak hal trauma. Itu harus diperangi dengan iman. Kamilka 4 kali keguguran. Itu harus diperangi. Bersama dengan Tuhan itu harus dihilangkan. Karena apa? Tuhan baik. Sekarang sudah ada Tuhan kasih. Saya ingin katakan ketakutan itu menghalangi kita terima berkat Allah. Saya bawa kita dalam satu ilustrasi singkat. Saya ingin bawa Rut 1. Saya ingin membandingkan. Karena banyak orang berkata begini, kalau saya sudah berumur, anak sudah menikah, saya tidak punya ketakutan lagi. Itu tipuan iblis. Lihat Naomi, lihat Rut, yang mana lebih beriman? Rut atau Naomi? Apa? Rut atau Naomi lebih beriman? Rut. Berapa usia Rut? Beda jauh. Saya katakan wanita Allah, belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita mau dapat anak mantu kita lebih beriman dari kita. Terus kita bilang begini, gue aktif kaum wanita. Tetapi kita tidak punya bekal dalam kerohanian. Sama seperti Naomi.
Hati-hati wanita-wanita Allah. Karena ketakutan itu menghalangi berkat Tuhan. Sangat-sangat menghalangi berkat Tuhan. Hari ini Tuhan tanya dengan jelas. Saya berkhotbah 2-3 jiwa saya menghargai. Karena saya tahu 1 jiwa diselamatkan. 1 jiwa lepas dari ketakutan. Roh Kudus berbicara di sana. Saya tidak bangun pelayanan saya dari 1000 orang. Enggak. Saya bangun pelayanan saya dari seminim orang. Hari ini saya percaya Roh Kudus menghargai wanita-wanita Allah yang hadir. Apa yang menjadi ketakutanmu? Pertanyaan Tuhan, apa yang menjadi ketakutan kita? Terkadang bukan Tuhan yang menghalangi berkatnya atas hidup kita. Tetapi ketakutan kita sendiri yang menghalangi itu. Nah, wanita Allah tanya sama saya, apa ciri? Kadang orang itu dia takut tapi dia enggak tahu. Betul enggak? Betul enggak? Kadang kita takut menikah. Banyak orang takut menikah. Wanita-wanita akhir zaman sekarang takut menikah. Takut disiksa dia masalahnya. Ada banyak wanita di luar sana takut menikah. Buktinya ada banyak wanita sudah menikah. Setelah dia menikah suaminya dipanggil Tuhan. Tanya dia, kau mau menikah lagi? Cukup nih. Kenapa? Ini sudah enggak mau. Sudah enggak mau. Tidak banyak orang seperti Ruth. Suami sudah dipanggil Tuhan dia masih mau menikah lagi. Tidak banyak. Tidak banyak wanita-wanita muda juga. Kalau dia sudah meninggal, tanya, mau menikah lagi? Sudah Mi, cukup Mi. Dan itu nyata. Saya tidak bilang yang begitu ketakutan. Saya ingin katakan, itu sebabnya saya katakan yang tahu ketakutan kita itu, kadang kita sendiri tidak tahu bahwa kita takut. Itu parahnya ketakutan dari setan. Kita tidak tahu bahwa kita takut. Bayangin. Saya harus berjalan bertahun-tahun dengan Tuhan sampai saya tahu bahwa saya tidak sanggup memilih pria karena saya takut menikah. Tapi itu harus Roh Kudus yang menyadarkan orang. Hari ini saya yakin kalau kita dengar firman sepintas selalu, kita tidak izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hati kita. Kita akan berkata itu firman sering saya dengar. Saya tidak punya ketakutan apa-apa dalam hidup saya. Dan kita pulang seperti kita orang yang benar. Seperti kita tidak pernah takut. Tapi padahal kalau kita mau duduk diam bersama dengan Roh Kudus, itu yang saya ingin katakan. Kalau kita mau duduk diam bersama dengan Roh Kudus, waduh, ada banyak hal yang kita bisa koreksi dalam hati ini. Ciri yang pertama, kalau wanita Allah merasa tidak takut, tapi mau lihat cirinya, saya ingin katakan, perhatikan perkataanmu. Tiba-tiba muncul aja. Saya baca Rut 1 ayat yang ke-8 sampai 5. Rut 1 ayat 8 dan 15. Ini perkataan orang takut. Ya, dan saya sudah bilang tadi bahwa ketakutan itu tidak tergantung umur ya. Jelas Naomi lebih tua dari Rut. Ini perkataan Naomi. Perikop ini berkata seperti ini. Wanita Allah. Naomi kembali ke Bethlehem. Ya, nah ayat yang ke-8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saya ingin katakan, orang yang takut itu kalau tidak dibedah dengan Roh Kudus, seperti beriman. Seperti beriman, betul. Saya katakan, kalau saya tidak mau menikah, tidak ada yang bisa paksa saya menikah. Betul tidak? Dan saya seperti beriman. Saya ingin katakan, bedah hati kita dengan Roh Kudus. Betul tidak? Ini seperti beriman ini. Pergilah, pulanglah. Akhirnya dari ayat sini, Orpa pulang. Sambung ayat 15.
Belum cukup, berkatalah Naomi. Apa? Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Sudah selesai. Iparnya sudah pulang. Saya ingin katakan 3 wanita di sini. 2 Naomi ketakutan. Orpa pulang karena apa? Iman? Walah astaga. Saya katakan di dalam pelayanan KW. Mungkin kita jadi asyar, kolektan, WL. Kita lihat itu hal sepele. Jangan pernah anggap itu sepele. Itu kesempatan regenerasi untuk dapat upah. Kalau kita tidak berpikir begitu, kita berpikir begini, ngapain gue susah-susah melayani di kaum wanita? Ya atau ya? Iya. Benar. Ngapain gue susah-susah di kaum wanita? Jiwa-jiwa juga tidak banyak. Orang bisa berpikir begitu, saudara. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan ketakutan itu kita bisa lihat dari perkataan orang. Mau lihat perkataannya Ruth. Sebenarnya Orpa yang punya kesempatan dapat mujizat. Kawin dengan Boas. Tapi karena dia takut. Dia tidak punya mujizat. Tapi kita semua tahu bagaimana Ruth. Sampai hari ini orang khotbahkan tentang dia. Sampai hari ini namanya terus disebut. Tapi padahal Orpa mempunyai kesempatan yang sama. Itu saya ingin katakan. Tanpa sadar kita duduk dalam gereja. Hati kita penuh dengan ketakutan. Terus kita tanya kenapa dia diberkati Tuhan. Saya tidak. Padahal kita tidak sedang menyelidiki hidup kita. Dengarkan perkataan orang yang punya iman. Ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Simak ayat ini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Ini Ruth ini luar biasa. Kalau tadi kita baca apa? Neraka. Dia sudah tahu loh. Dia bilang beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Jadi dia punya iman bahwa dia tidak sedang ikut Naomi. Dia sedang ikut siapa? Tuhan. Saya kasih tahu untuk teman-teman seleting saya. Saya bilang, kau tidak sedang ikut mertuamu, kasihan. Satu saat mertua akan meninggal. Dan kau akan melihat bahwa Tuhan, kau tidak sedang ikut suamimu, kasihan. Satu saat suamimu akan meninggal. Wanita-wanita Allah, ketakutan itu di dalam. Kalau ketakutan ada di dalam, suami masih hidup saja kita sudah takut. Apalagi suami meninggal. Nah saya katakan, bagaimana kita tidak berakhir di neraka? Sudah berakhir di neraka karena apa? Kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, kalau kau tidak percaya saya, kau kecewa dengan saya, neraka pasti bagianmu. Karena memang pencobaan itu iblis maunya, kenapa iblis ingin menguji Ayub? Iblis suka hartanya Ayub kah? Wanita Allah? Kita harus peka dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak peka, kita kecewa Tuhan, suami, anak semua. Kita babat habis. Saya ingin katakan, karena Ruth memahami bahwa beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Tuhan yang menghukum kita. Waktu kita tidak melakukan firman. Saya katakan, jangan takut mertua. Apa yang bisa mertua bikin? Makanya kalau anak mantu kurang ajar, saya tanya mertua-mertua di sini, mertua-mertua bisa apa? Bisa senyum. Nah, sekarang kalau Orpa pun meninggalkan Naomi bisa apa? Kalau kau ingin tinggalkan suamimu, saya tanya wanita Allah,
suami bisa apa? Tapi pegang ayat ini, garis bawahi. Jangan Tuhan yang hukum kita. Kita mau punya roh takut enggak apa-apa. Tapi itu besar akibatnya bagi kita. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saya ingin katakan, banyak orang berkata begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Kenapa Tuhan berkata kita akan berakhir di neraka? Perjalanan salib itu perjalanan iman. Benar? Sampai hari ini kita masih bertahan. Masih bisa berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Kenapa coba? Tidak ada yang bisa mengalahkan ketakutanmu selain iman. Iman, ketakutan tidak bisa dikatakan dengan banyak orang setiap pagi dia berpositif sendiri. Dia biasa dengar ya, saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati. Saya ingin katakan, 100 kali kau berkata kau diberkati, kalau kau diuji kayak Ayub, bisa kau begini. Kau sudah lupa sendiri apa yang kau katakan tadi pagi, ya atau ya. Kita di doa, saya kuat, saya begini. Saya ingin katakan itulah perlunya pengurapan daripada Roh Kudus. Itu yang membuat kita bertahan. Itu sebabnya kalau orang katakan apa bedanya kata-kata yang positif dengan perkataan iman. Perkataan iman itu biar orang kasih loyo kita. Biar keadaan kasih loyo kita. Ini rutin ini membuktikan. Baca. Naomi loyokan dia. Naomi menentang dia tetapi dia kuat. Ada istri bilang begini sama saya. Suamiku suka melemahkan saya. Aduh, suamiku itu saya mau melayani ndak dikasih. Ya mungkin banyak yang akan melihat ini. Saya mau begini, saya begitu. Hari ini saya ingin katakan, kalau kita punya perkataan iman, saya ingin katakan, hari ini Tuhan berkata kepadamu para wanita Allah, jangankan suamimu, iblis sekalipun tidak akan menggoyahkan imanmu. Ada kata amin? Amin. Itu cara kita melawan ketakutan harus seperti itu. Saya suka dengan lagu ini. El Shaddai, El Shaddai. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Katakan itu untuk dirimu. Seperti kita sudah melihat contoh Ayub yang bisa diberkati 2 kali lipat. Katakan ada anak, tidak ada anak. Kalau Tuhan izinkan dia pergi, masa depan Tuhan kasih. Kalau perlu anak baru Tuhan ganti. Saya punya kesaksian wanita Allah. Bagaimana Tuhan ambil anaknya. Apalagi kalau dia punya berkat. Banyak anak-anak yatim piatu yang bisa diangkat. Nah, tetapi kalau berbicara masa depan, saya katakan kasih karunia. Ada orang tidak punya anak, saudara. Dia pelihara 1 anak. Anak itu bisa kasih besar dia. Justru ada orang lain wanita Allah. Dia melahirkan anak sendiri. Berapa banyak anaknya bunuh dia. Kasih habis hartanya. Saya tidak berbicara tentang ketakutan, tapi saya berbicara tentang sampai memutih rambutmu. Dia tetap Allah yang menggendong kita. Karena kalau kita dengar firman, iblis baru uji sedikit, ambil 1, ambil 2. Kita sudah takut begini. Waduh, saya ingin katakan hidup ini berjuang. Kita bukan melawan suami, bukan melawan. Apalagi kalau Tuhan yang ambil. Iya. Saya ingin katakan, ketakutan kita itu adalah peperangan di dalam diri. Ya wanita Allah. Saya ingin katakan, diberkati tidak diberkati. Sudah menikah atau belum menikah.
sudah punya anak atau belum punya anak, suami diambil atau anak diambil, berbicara ketakutan, berbicara peperangan di dalam. Karena kalau ketakutan selalu ada, tapi wanita yang beriman selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kebenaran firman Allah cukup sekian. Saya undang tim PW. Kita angkat sejenak El Shaddai ya.